Selamat malam para penjelajah mimpi. Senang rasanya kita dapat bersua pada malam hari yang tenang ini. Dalam dunia imajinasi kita yang penuh dengan keajaiban, pesona dan kehangatan. Jadi bersiaplah untuk melepaskan kelelahan hari ini dan memasuki dunia di mana impian kita menjadi nyata. Biarkan pikiran dan hatimu terbang bebas, terbawa oleh alur cerita yang akan membawa kita ke tempat-tempat ajaib bersama dengan tokoh-tokoh yang menakjubkan. Inilah saatnya untuk menarik selimut, menutup mata, lalu ambil nafas yang dalam dan bersiap untuk memulai perjalanan kita sebagai penjelajah mimpi. Cerita malam ini berjudul Lukisan Dunia Dongeng. Di sebuah kastil besar nan megah, tinggal seorang anak kecil bernama Kota. Kota adalah seorang anak bangsawan yang senang berimajinasi. Ia selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya karena keterbatasannya untuk meninggalkan kastil megah tempat tinggalnya. Di kamarnya yang luas, ia selalu merasa kecil. Di sana terdapat lukisan besar di dinding yang dilukis oleh mendiang neneknya. Lukisan tersebut selalu dirawat dengan baik oleh para pelayan kastil. Biasanya di pagi hari sebelum Kota bangun. Suatu malam, ketika Kota tidak bisa tidur, dia duduk di depan lukisan itu dan mendengar sesuatu yang aneh. Kemudian ia memperhatikan lebih dalam lukisan yang ada di depannya. Di setiap goresan kuas pada lukisan itu rasanya ada sesuatu yang janggal. Saat Kota penuh fokus, entah mengapa ia mendengar hembusan suara angin. Kemudian pohon-pohon di dalam lukisan tersebut mulai bergerak mendayu tertiup angin. Lukisan itu seakan menjadi sebuah jendela ke dunia yang penuh dengan keajaiban. Kota dengan berani melangkah melalui bingkai lukisan itu. Dan tiba-tiba ia berada di tengah hutan ajaib yang dipenuhi dengan bunga berbicara dan pohon-pohon yang bisa berjalan. Berjalan lebih jauh, Kota bertemu dengan makhluk-makhluk yang belum pernah ia lihat maupun ia dengar sebelumnya. Burung-burung dengan bulu berkilau, kupu-kupu yang meninggalkan jejak warna di udara, dan makhluk-makhluk ajaib lainnya. Namun, saat ia melihat ke belakang, bingkai yang ia lewati sudah menghilang entah kemana. Tanpa pikir panjang, Kota melanjutkan perjalanannya. Di sana, Kota yang sebelumnya tidak memiliki teman akhirnya bertemu dengan teman-teman baru. Lalu mereka berpetualang bersama. Mereka mengunjungi desa-desa di atas awan, menjelajahi danau-danau yang terbuat dari jeli, dan bahkan terbang dengan balon udara yang terbuat dari balon warna-warni. Hari semakin gelap dan bingkai untuk kembali ke kamarnya belum juga terbuka. Kota mulai merasa cemas karena mungkin seluruh kastil akan mencarinya dan mengira Kota hilang atau bahkan diculik. Saat ia memberitahu teman-teman barunya, mereka menyarankan untuk mengunjungi penjaga hutan tua yang penuh dengan pengetahuan. Mungkin ia akan tahu apa yang harus dilakukan agar Kota bisa kembali ke kamarnya. Akhirnya mereka bertemu dengan sang penjaga hutan tua yang memberitahunya untuk kembali dia harus menyelesaikan tugas terakhir. Tugas tersebut adalah menyelamatkan satu-satunya bunga kaca yang tumbuh di atas puncak gunung tertinggi. Dengan didampingi oleh teman-temannya, Kota memulai perjalanan sulit ini. Mereka melewati hutan gelap yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh dan melintasi sungai-sungai yang berbicara. Namun, semakin dekat mereka dengan puncak, perjalanannya menjadi semakin sulit. Langkah mereka semakin berat dengan adanya ilusi yang membuat seakan puncak sangatlah jauh, sehingga menurunkan keyakinan mereka. Hingga akhirnya mereka tiba di hadapan bunga emas yang layu dan pucat. Namun sebelum Kota bisa bersorak gembira, muncullah seorang penyihir jahat yang menjelma dari dalam kabut. Dengan rambut putih panjang yang bergelombang dan mata yang memancarkan kegelapan.
Kota merasa jantungnya berdebar kencang ketika melihat penyihir itu. Lalu penyihir itu menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan bunga kaca, Kota harus memberikan salah satu kenangan terindahnya. Dia harus melepaskan sesuatu yang berharga untuknya sebagai ganti untuk penyihir jahat membiarkan bunga itu kembali bersinar. Teman-teman Kota memberikan dukungan, tapi mereka tahu bahwa keputusan ini harus Kota ambil sendiri. Dengan ragu dan berat hati, Kota memilih melepaskan kenangan tentang saat pertama kali ia menemukan pintu ke dunia fantasi ini. Itu adalah kenangan yang membawa senyuman dan kehangatan di hatinya. Penyihir jahat akhirnya menerima upahnya dan dengan cepat menghilang kembali ke dalam kabut. Bunga kaca yang tampak layu mulai mengembang kembali, memancarkan keindahan dan kehidupan. Teman-teman Kota bersorak dengan riang gembira. Tetapi Kota merasa sedih yang bercampur aduk. Meskipun bunga kaca telah diselamatkan, harga yang dibayar Kota sangatlah besar untuk melupakan kali pertama ia menemukan dunia fantasi ini. Tak berapa lama, bunga kaca itu mengeluarkan sinar terang dan memancarkan kebijaksanaan. Seakan berterima kasih kepada Kota. Keindahan bunga tersebut bertambah ketika Kota melihat ada sosok samar di balik sinar bunga tersebut, tersenyum kepadanya. Sosok itu adalah nenek Kota yang dengan pelan menyampaikan bahwa kenangannya akan selalu menjadi bagian dari kehidupan dan keindahan di dunia ini. Saat itulah Kota menyadari bahwa meskipun dia harus melepaskan kenangan yang berharga, dia telah memberikan hadiah bagi kehidupan dan kecantikan yang lebih besar lainnya. Kemudian sinar terang bunga emas memenuhi pandangan Kota. Ketika penglihatannya kembali, ia terbangun di kamarnya. Terlihat pelayan kastil sedang menyiapkan sarapan untuk Kota. Kemudian ia melihat lukisan yang sebelumnya begitu ajaib dan hidup dengan perasaan familiar di dadanya. Namun kepalanya tak yakin apa yang telah terjadi. Dan begitulah setiap malam sebelum tidur, Kota akan duduk di depan lukisan itu, siap untuk memulai petualangan baru di dunia fantasi yang tak terbatas di dalam imajinasinya. Lukisan dunia dongeng. Saya Ethanol, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat para penjelajah mimpi. Terima kasih telah berjuang melewati hari ini.